Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Welcome back to Yulitan channel. Oke teman-teman, kali ini aku makeupnya yang pimping nude, biar nggak meriah-meriah kali kayak sebelum-sebelumnya ya kan. Oke teman-teman, berhubung ini bulan 1, aku mau bahas tentang pergensenan. Jadi bulan 1 sampai bulan 3 itu lagi waktu bagus-bagusnya untuk mengurus gensen ya kan. Jadi aku mau membahas si gensen ini. Dan BTW, karena aku bukan orang perpajakan, jadi bisa jadi ada kesalahan yang aku sampaikan atau kekurangan, mohon maaf sebelumnya ya kan. Jadi teman-teman, aku mau membahas tentang si gensen. Jadi teman-teman, si gensen ini sebenarnya, kalimat gensen ini itu familiar di antara kita-kita. Cuman kalau teman-teman mau ngurus gensen, itu ngurusnya ke kantor pajak, bahasa Jepangnya Jemuso. Jadi kalau teman-teman mau ngurusnya ke Jemuso, teman-teman itu bilangnya jangan ngurus gensen. Nanti kayak aku kemarin, si sapamnya nggak ngerti, dia bakal bingung apa ngurus gensen, apa untuk gensen, kayak begitu. Jadi teman-teman itu bilangnya kakute shinkoku. Apa teman-teman? Kakute shinkoku, iya pinter. Jadi teman-teman tuh ngurusnya bilangnya mau ngurus kakute shinkoku. Jadi kakute shinkoku ini teman-teman adalah surat pemberitahuan tahunan. Atau kalau biasanya kalau di buku-buku banduan itu disingkat jadi SPT. Surat pemberitahuan tahunan gitu. Oke teman-teman, jadi kita mau membahas si gensen ini. Kita bilang aja lah gensen kan, karena sudah familiarnya gensen maka kita sebut aja gensen gitu kan. Jadi aku mau jelasin dari awal, yaitu tentang pajak. Jadi biasanya pajak yang sangat normalnya untuk dibayar sama gaijin yang kerja di Jepang itu ada dua, pajak pendapatan sama pajak penduduk gitu kan. Cuman pajak penduduk ini bakal kita bayar setelah 1 tahun kita tinggal di Jepang. Jadi pajak penduduk ini kan kita bayar setelah 1 tahun tinggal di Jepang, karena yang kita bayar itu sesuai dengan gaji kita 1 tahun yang sebelum tahun itu gitu. Makanya kalau misalnya kayak kita 1 tahun pertama di Jepang itu belum bayar pajak penduduk. Tapi yang mau kita bahas sekarang itu adalah pajak pendapatan. Nah, pajak pendapatan ini biasanya kita bayar dari awal kita kerja juga, kita udah bayar pajak pendapatan. Pokoknya kalau kita udah bergaji, udah memiliki pendapatan, kita bakal bayar pajak pendapatan per bulannya kayak gitu. Jadi per bulannya itu kita dipotong persentasenya kayak gitu. Nah, jadi peraturannya itu dari bulan 1 sampai bulan 12, itu nanti di bulan 12-nya itu bakal ada penghitungan kembali. Jadi bakal ada penyamarataan, nanti setelah itu bakal dikurangkan sama jumlah pajak yang kita bayar setiap bulannya. Jadi kalau ada sisanya, nah sisanya inilah yang disebut dengan kakute shinkoku tadi, dengan SPT tadi. Jadi sisa dari pengurangan pajak penghasilan yang kita bayar itulah yang bakal mau kita klaim kayak gitu. Nah, siapa aja yang bisa mengklaim SPT ini? Siapa aja yang bisa mengklaim si gensen ini? Yang bisa mengklaim ini sebenarnya ada banyak, tapi salah satunya itu adalah orang yang memiliki tanggungan. Ada juga tentang kalau misalnya orang yang mengeluarkan biaya untuk perobatan, atau ada juga yang untuk renovasi rumah gitu. Jadi, tapi yang mau aku bahas di sini adalah tentang tanggungan kayak gitu, karena ini adalah presentasi paling banyak biasanya dari teman-teman kita yang kerja di Jepang kayak gitu. Dan terutama saya juga gitu. Oke teman-teman, jadi kita mau membahas tentang siapa yang memiliki tanggungan kayak gitu. Dan syarat-syarat untuk mengurus si gensen ini ada 4. Itu yang wajibnya ada, itu ada 4. Yang pertama itu gensen. Ada surat gensen, kertas gensen kayak begini. Kertas gensen ini biasanya kita bakal dapat itu di akhir bulan 12 atau di awal bulan 1. Atau ada juga perusahaan yang menyertakan penyerahannya bersamaan dengan slip gaji bulan 1 kayak gitu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang enggak dikasih dari perusahaan, teman-teman boleh minta sama perusahaannya, Kak, kalau misalnya surat gensennya hilang, teman-teman bisa minta lagi ulang ke perusahaan teman-teman. Yang kedua adalah bukti transfer. Jadi sebenarnya kalau untuk ngurus tentang gensen ini, sebenarnya kalau untuk orang Jepang tuh ada. Jadi di bulan 12 itu biasanya dikasih form kayak begini. Kami juga dikasih kayak gitu. Cuman karena kayak misalnya
karena kita tinggal di Jepang dan tidak punya tanggungan, itu biasanya cuma nulis nama dan diserahkan kembali gitu. Nah, berbeda dengan kita yang gaijin, yang tanggungan kita itu di negara kita kayak gitu. Jadi kita kan bakal mentransfer uang ke keluarga kita yang ada di negara kita kayak gitu. Nah, jadi bukti transfer itu harus kita sertakan dalam pengurusan gensen ini. Jadi yang pertama ada kertas gensen, yang kedua ada bukti transfer, yang ketiga itu kakak membuktikan bahwa orang yang kita transfer itu adalah keluarga kita. Jadi ini paling banyak kesalahannya dalam pengurusan gensen adalah kebanyakan orang-orang mengirim uang ke keluarganya, mengirim uang ke rekening yang bukan atas nama salah satu dari keluarganya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengirim ke rekening yang namanya itu tidak tercantum di kakak teman-teman, itu nggak bisa diurus. Karena mereka hanya akan menerima persyaratannya kalau yang teman kirim itu, teman tanggung itu adalah keluarga teman-teman kayak gitu. Jadi kan pembuktian bahwa dia keluarga kita adalah di dalam kakak. Jadi bagaimana ceritanya kalau misalnya kayak kita ngirimnya ke abang, sementara abang kita udah nikah, atau kakak kita udah nikah dan keluar dari kakak, dan biasa teman-teman bisa mencantumkan si kakak atau si abang teman-teman juga kayak gitu. Nah, ini kakak ini ada sebagian daerah yang mewajibkan untuk mentranslatekannya ke bahasa Jepang. Ada juga yang nggak harus kayak gitu. Jadi kakaknya ini teman-teman untuk jaga-jaga harus teman-teman translatekan ke bahasa Jepang. Nanti aku bakal kirim linknya di description box. Dan yang keempat itu adalah buku rekening, karena kan teman-teman mau mengklaim duit, jadi buku rekeningnya harus disertakan ya kan. Dan ini yang wajibnya, harus teman-teman harus lampirkan yang 4 ini. Dan teman-teman jangan lupa bawa tanda bukti diri, misalnya kayak Jaryukado atau paspor atau my number juga bisa kayaknya. Itu, dan salah satunya aja lah pilih. Dan untuk jaga-jaga ada juga yang bilang kalau misalnya kita diminta ingkang, cuman aku udah 2 kali ngurus nggak pernah diminta ingkang, cuman ya jaga-jaga bawa aja. Jadi aku mau jelasin apa keuntungan kalau kita ngurus si gensen tadi, kalau kita ngurus si kakute shinkoku tadi. Jadi manfaatnya itu ada 2. Yang pertama, kita bisa mengeklaim uang sisa dari pajak pendapatan yang telah kita bayar kayak gitu. Jadi dapat duit intinya kan kayak gitu kan. Biasanya berapa dapatnya gitu kan. Nah, ini tuh aku sebenarnya belum jelas juga, cuman aku udah banyak tanya dengan teman-teman. Biasanya kalau teman-teman tanggungannya itu cuma 1 orang, itu teman-teman bakal dapat cair dananya itu sekitar 1 mang 9 ribuan sekian kayak gitu. Karena itu bakal presentasi dari berapa pajak yang kita bayar kayak gitu. Tapi kalau aku bandingkan sama teman-teman yang lain, itu rata-rata kalau yang tanggungannya cuma 1 orang itu cairnya 1 mang 9 ribuan. Kalau tanggungannya itu 2 orang, itu biasanya cairnya 3 mang 8 ribuan, jadi 2 kali lipatnya kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya tanggungannya 3, mungkin 3 kali lipat, cuman aku belum pernah dengar yang orang punya tanggungan 3 kali lipat. Nah, jadi kalau misalnya di kertas gensen itu di ujungnya itu ada angka itu yang bakal bisa kita klaim kayak gitu. Jadi misalnya di situ tertulis punya teman-teman itu 3 mang 2000 kayak gitu. Nah, tanggungan teman-teman 2 orang itu otomatis bakal terklaim semuanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang teman bayar itu 5 mang kayak gitu kan. Yang tercantum di situ 5 mang, tanggungan teman-teman cuma 2 orang, maka yang teman-teman klaim itu 3 mang 8.000 kayak gitu. Nah, untuk perkalian itu aku juga kurang jelas karena berhubung aku bukan orang pajak, itu hanya menurut pendapatku setelah aku membandingkan teman-teman yang udah banyak yang udah ngurus rata-rata kayak begitu gitu. Nah, misalnya pajak teman-teman itu 8 mang gitu, sementara tanggungan teman-teman itu cuma 2 orang gitu kan. Jadi yang teman-teman klaim itu sekitar 3 mang 8.000. Cuman itu bisa teman-teman masukkan juga, misalnya kayak teman-teman itu yang aku bilang tadi di awal, kayak bayar perobatan itu bisa diklaim juga, kayak renovasi rumah atau bencana alam kayak gitu, itu bisa diklaim juga kayak gitu. Nah, untuk mengurus ngeklaim itu
caranya itu ada dua, satu online, satu lagi kita langsung ke Jemuso. Menurutku kalau kita gaijin yang nggak terlalu pintar membaca kanjinya, menurutku lebih baik teman-teman ke kantornya langsung, karena nanti bakal dipandu sama mereka. Bilang aja mau ngurus kakute singkoku kayak gitu. Cuman kalau teman-teman yang emang kayak udah pro kali dalam pengisian form-form Jepang ini, ya udah lebih baik teman-teman online, daftar online, tapi tetap aja teman-teman bakal ngirim berkas-berkasnya, nanti bakal dicek sama mereka kayak gitu. Dan biasanya uangnya cairnya itu sekitar 3 minggu, 1 bulan, atau 1 bulan setengahan setelah kita pengurusan itu kayak gitu. Dan manfaat kedua selain kita mendapatkan duit, kedua adalah kita bisa dikurangi pembayaran pajak penduduknya. Jadi karena kita punya tanggungan, maka negara memberi keringanan kita untuk tidak untuk meringankan kita membayar pajak penduduk, atau bahkan bisa sampai zero kalau misalnya pajak penduduk teman-teman memang kecil kayak gitu kan. Atau kalau misalnya kayak memang pajak penduduknya emang gede, mungkin tetap bakal jadi semakin kecil dipres sama mereka kayak gitu. Nah, jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku. Di tahun pertama aku ngirim uang itu atas nama teman aku. Jadi tujuan rekeningnya atas nama teman aku, jadi makanya aku nggak bisa ngeklaim. Sebenarnya berkas-berkas aku lengkap, cuma satu aja yang membuat kesalahannya, itu aku ngirim ke rekening atas nama teman aku kayak gitu. Jadi aku udah lampirkan juga kakak dia, cuman karena yang diperiksa mereka adalah nama orang tua kita sama nama orang tua yang orang kita kirim, itu sama nggak? Kalau sama berarti kita bersaudara kan gitu. Kalau misalnya nggak, berarti kita bukan saudara. Maka itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Jadi aku nggak bisa mencairkan nenkinku di tahun pertama. Oke, yang di tahun kedua ini karena udah pengalaman tentang hal itu, makanya di tahun kedua ini aku ngirimnya ke nomor rekening atas nama mama aku kayak gitu. Jadi sebenarnya aku itu 4 bersaudara gitu kan. Jadi kakak aku udah nikah, abang aku udah nikah, tinggal aku sama adik aku kayak gitu kan. Buat teman-teman kalau misalnya kayak adik teman-teman ini sebagai tanggungan juga, sebaiknya adik teman-teman ini juga membuat buku rekening dan teman-teman bisa ngirim ke dia kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngirim ke adik, bisa ngirim ke ibu kayak gitu. Jadi bisa ngirim lebih dari 2 orang, itu lebih banyak yang bakal teman-teman klaim kalau emang tanggungan teman-teman lebih dari 2 orang. Aku pribadi karena cuma tanggunganku dan bukan tanggungan sih sebenarnya, ya lebih tepat ke kayak yang ngirim uang aja gitu ke orang tua gitu sebagai tanda terima kasih kayak gitu kan, bukan tanggungan. Ya, karena emang mama aku juga yang nanggung adik aku, jadi aku merasa adikku dan adikku bukan tanggunganku, makanya aku cuma ngirim ke 1 orang aja kayak gitu. Cuman kalau teman-teman emang tanggungannya emang banyak, ya udah disertakan kayak gitu. Semakin banyak tanggungan teman-teman, semakin banyak teman-teman ngeklaim uang si SPT tadi kayak gitu. Oke, aduh, kayak pedih mataku woi. Jadi pokoknya yang aku perlu ingatkan sama teman-teman, terkhusus buat teman-teman yang masih ada di Indonesia, teman-teman jangan lupa buat buku rekening atas nama keluarga teman-teman untuk mengirim uang. Jangan sampai salah kayak aku. Jadi pelajaran buat teman-teman, oke? Dan untuk teman-teman yang misalnya kayak udah 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu nggak ngurus, teman-teman masih bisa mengurus asal berkas teman-teman itu masih ada. Dan ingat satu hal lagi, jangan ngirim ke atas nama pribadi, karena itu namanya bukan tanggungan, itu namanya nabung, oke? Oke teman-teman, kayaknya sampai sini aja. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, teman-teman boleh DM aku dari IG. Aku akan menjawab sesuai apa yang aku tahu. Dan kalau ada kesalahan yang aku bahas, ada kesalahan dari kata-kataku, mohon maaf, itu kesalahannya pure dari aku. Kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah dan Rasul. Mohon maaf jika aku ada hilaf, salah teman-teman. Terima kasih udah nonton videonya. Seigomade mite kurete arigatou gozaimashita. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.